Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Bapak Dr. Muhammad Mas'ud SSYMAG, semoga Allah melindunginya, dipanjangkan umurnya, dan semoga di yaumil qiyamah nanti ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, Al-Fakir Arif Febriansyah. Saya dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mata kuliah Fikih Muamalah, yang insyaallah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ibadah. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hukum membatalkan transaksi di dalam jual beli? Di dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa jual beli itu adalah suatu muamalah, suatu kesosialan di antara manusia. Maka itu dibolehkan dengan catatan sesuai dengan koridor ajaran agama Islam. Salah satunya jual beli. Di dalam jual beli ada yang dinamakan iqalah, yaitu iqalah itu membatalkan transaksi atau memutuskan transaksi di dalam jual beli. Ibadallah, hukum iqalah itu sendiri yaitu sunnah bagi penjual dan mubah bagi pembeli. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan, man aqala fid dunya aqalallahu asrata yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengurangi beban kaum muslimin di dunia menerima iqalahnya, aqalallahu asrata yaumal qiyamah, maka Allah akan mengurangi bebannya di yaumil qiyamah nanti. Ibadallah, hadis ini menunjukkan bahwa manfaat iqalah itu besar, dan ini mumpung bagi umat Islam, bagi penjual dan pembeli ketika ada transaksi atau yang disebut iqalah tadi, maka itu menjadi ibadah bagi penjual dan pembeli. Ibadallah, para ulama berpendapat tentang makna iqalah itu sendiri. Ada dua pendapat khilaf di para ulama. Yang pertama yaitu dari Imam Hambal rahimahullah, yang Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Hanafi rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa makna iqalah adalah membatalkan transaksi, membatalkan atau memutuskan akad yang sah di dalam jual beli. Lain bedanya dengan pendapat Imam Maliki rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa iqalah adalah mengadakan transaksi, mengadakan akad jual beli, atau mengadakan akad yang baru di dalam jual beli. Itu menurut Imam Maliki. Ibadallah, pendapat Imam Maliki ini contohnya adalah salah satunya apabila seorang pembeli membeli dagangan dari seorang penjual, dan di situ ada akad yang sah, ada transaksi yang sah, tetapi di lain waktu seorang pembeli itu mengembalikan kembali barang dagangan seorang penjual karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, ketika pengembalian itu, maka itu disebut transaksi baru di dalam mazhab Imam Maliki. Ibadallah, iqalah itu sendiri boleh bagi pembeli apabila ada sebab-sebab tertentu. Salah satunya ada kerusakan ataupun ada penyesalan dan lain sebagainya. Intinya boleh bagi pembeli. Dan boleh juga bagi penjual ketika seorang pembeli itu mengembalikan barang yang ia beli. Boleh bagi penjual dan hak bagi penjual untuk menambahkan harga atau mengurangi harga, karena di situ menurut Imam Maliki ada transaksi baru. Karena transaksi yang pertama itu sudah terikat, maka ketika pengembalian itu ada transaksi baru, maka boleh hak bagi penjual untuk menambahkan atau mengurangi barang yang ia jual tadi, karena ada transaksi baru itu. Jika seorang penjual ini tidak ingin mengambil sunnah iqalah tersebut. Ibadallah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu hukum
bank konvensional dan bagaimana sistem bank syariah itu. Ibadallah, di dalam Islam sudah jelas yang dinamakan riba itu haram. Nah, kita kembali ke kehidupan kita. Ada yang namanya bank, yaitu bank konvensional, di mana di situ ada sistem bunga. Apabila kita meminjam uang di bank tersebut, maka ada sistem bunga, yaitu penambahan atau ziyadah di dalam sistem tersebut. Contoh, apabila saya meminjam uang di bank konvensional misalkan 100 juta, maka ada tambahan, ada bunga misalkan 5%. Nah, bunga inilah yang disebut riba, maka haram hukumnya. Karena hadis mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap segala yang di dalamnya pinjam meminjam, jarra naf'an yang diambil manfaatnya, fahuwa riba, maka itu hukumnya riba. Nah, salah satunya ini bank konvensional ini ada hukum ribanya, yaitu ada sistem bunga. Maka ini dilarang keras oleh Nabi, bahkan oleh para ulama itu sendiri. Tetapi ada beberapa ulama yang membolehkan. Kita sebagai umat muslim harus cerdik. Lebih baik kita menjauhi hal-hal yang masih khilaf, hal-hal yang masih syubhat, maka ini lebih baik kita jauhkan. Karena sudah jelas di dalam itu ada sistem bunga. Ini yang dinamakan bunga ini maka haram. Tetap haram, walaupun mungkin ada pendapat-pendapat yang lain tapi kurang kuat pendapatnya. Tapi rata-rata para ulama, intinya dari perbedaan antara kedua bank ini, antara bank syariah dan bank konvensional itu dari sistemnya. Kalau sistem bank konvensional itu sistem pinjam meminjam plus bunga. Tetapi di bank syariah itu sistem bagi hasil, bukan sistem pinjam meminjam. Nah, ini perbedaannya. Maka kita sebagai umat muslim perlu memilah dan memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang syubhat dan mana yang mungkin itu lebih baik. Ikhwafillah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana hukum memakai barang gadai. Di dalam Islam mengajarkan bahwa kepada kita gadai itu adalah satu jaminan pinjam meminjam. Dan di dalam Islam pun sangat dilarang keras menggunakan barang gadai. Artinya haram hukumnya bagi seseorang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk pinjam meminjam, maka barang itu haram digunakan bagi yang meminjamkan. Ibadallah, intinya di dalam pinjam meminjam ini ada sistem gadai, yaitu gadai adalah sebagai jaminan di dalam sistem pinjam meminjam ini. Dan barang gadai ini dilarang oleh Nabi untuk digunakan bagi seorang yang meminjamkan uang tersebut. Berkaitan dengan hadis yang tadi, yang pertama yang saya sebutkan, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala sesuatu pinjam meminjam jarra naf'an, yang diambil manfaatnya, yang diambil keuntungannya, fahuwa riba, maka itu hukumnya riba. Salah satunya barang gadai tersebut. Barang gadai hanya jaminan saja, hanya jaminan di dalam sistem pinjam meminjam tadi. Maka itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, dan menurut para ulama pun itu dilarang di dalam agama Islam sesuai dengan koridor ajaran syariat agama Islam. Ibadallah, boleh saja barang gadai itu dipakai, hanya boleh bagi seseorang yang memiliki barang tersebut. Itu boleh izin terlebih dahulu kepada seseorang yang meminjamkan uang kepadanya, maka itu boleh untuk dipakai barang gadai tersebut. Ibadallah, di dalam gadai tersebut diperbolehkan juga bagi seseorang yang meminjamkan uang dan diberikan gadai atau jaminan sebagai kepercayaan atau keyakinan,
sehingga ada gadai tersebut, maka boleh baginya untuk menggunakan barang tersebut dengan syarat, dengan catatan sesuai apa yang ia rawat. Tadi kan awalnya barang gadai itu dilarang, emang dilarang dan haram hukumnya. Tetapi ini boleh dengan catatan, dengan syarat. Apa syaratnya? Sesuai apa yang ia keluarkan untuk merawat barang tersebut. Contoh, saya meminjamkan uang kepada seseorang dengan jaminan motor. Dan motor ini contohnya setiap bulan itu harus diganti oli. Nah, maka boleh bagi saya sebagai yang meminjamkan uang dan jaminannya motor tadi, dan saya merawat motor tadi dengan mengganti oli tersebut, maka boleh saya menggunakan motor tersebut, tapi sesuai apa yang saya keluarkan untuk merawat motor tersebut. Ibadallah, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami, dan khususnya bagi saya mohon dimaaf segala kekurangannya apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada penjelasan yang kurang paham, mohon dimaklum, saya pun masih tahap belajar, mohon dimaaf salah-salah. Ibadallah, ikhwah fillah rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum, khususnya bagi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang difahami, mohon dimaklum, karena saya juga masih tahap belajar, masih awam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, guru saya Al-Mukarram, Bapak Dr. Muhammad Mas'ud, SSY MAG. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Unzur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.